Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Asmi Arfian dengan NIM A11 2022144439 dari Bengkel Kodik Mobile Developer. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan proyek UTS terkait to-do list app. Di sini saya langsung saja menjelaskan untuk mempersingkat durasi. Langsung saja. Di sini ada model kelas to-do. Model kelas to-do memuat ID dengan tipe integer, title string, deskripsi string, dan complete boolean. Nah, kemudian di bawah di sini ada konstruktor, wajib diisi semua, masuk ID, title, deskripsi, dan complete-nya masuk semua. Kemudian di sini ada fungsi toMap, berfungsi untuk mengubah kelas ini menjadi map. Ada juga fungsi fromMap. FromMap ini untuk menghasilkan kelas to dari sebuah map, karena data yang diolah di database itu berformat map, berformat tipenya tipe data map. Jadi dibutuhkan fungsi toMap dan fromMap. Untuk fungsi toMap biasa di sini ada map string dynamic, di sini map ID, kemudian di sini ID, title, deskripsi, complete. Untuk fromMap di sini ada membuat kelas itu dari map. Nah, untuk mengakses mapnya gimana? Di sini ID, ID ini nanti maksudnya ke sini, maksudnya ID mengambilnya dari mana? Dari mapnya. Mapnya dengan cara mengambilnya dengan map ID as integer. Perlu diperhatikan, ini penting juga karena kita membuat mapnya, mengambil mapnya dengan tipe dinamik ya. Jadi untuk memasukkan di sini kita perlu as integer, map title string, deskripsi string, dan di sini boolean. Jika kemudian kita khususkan jika 0 itu false dan setelah itu true. Oke, kita lanjut saja ke fungsi database helper untuk memperjelasnya. Fungsi kelas database helper ini sebenarnya untuk memudahkan kita komunikasi dengan SQLite dengan interface Flutter. Di sini kita langsung saja. Pertama di sini ada database helper. Di sini instance fungsi singleton yang bertujuan hanya melakukan instance satu kali saja. Nah, variabelnya disimpan di jika kita ingin mengambilnya, kita tinggal mengambil database helper, nanti akan mengembalikan instance-nya. Nah, kemudian di sini ada database. Database ini akan menyimpan instance dari database. Oke, jika sudah ada database-nya, maka return saja. Jika belum, akan melakukan initDB. Apa itu initDB? Nah, di sini initDB bertujuan untuk membuat database baru. Di sini pertama kita menggunakan direktorinya ya. Kita ambil direktorinya, kemudian kita join dengan filenya berformat db, tulis db. Setelah itu kita dapatkan path-nya, kita kemudian membuat variabel database-nya yang nanti akan di-return. Di sini untuk membuat database-nya kita gunakan open database dengan masukkan path-nya, kemudian versi 1. Kemudian di sini ada fungsi onCreate. OnCreate ini akan dipanggil ketika database pertama kali dibuat. Tapi jika database-nya sudah dibuat, maka tidak akan dipanggil onCreate. Perlu diketahui di sini ada metode juga onUpgrade, onTopGrade. Di sini nanti akan dijalankan jika versinya naik atau turun. Di sini versinya ya, versi 1. Karena kita tidak akan menurunkan atau menaikkan versi database-nya, kita masukkan onCreate saja cukup. Kemudian nanti akan mereturn, kemudian akan ditangkap di variabel lokal db. Nah, setelah itu di sini ada fungsi onCreate tadi ya, onCreate ini. Di sini kita akan membuat table, karena kan tadi sudah dibuat database-nya. Sudah dibuat database-nya, kemudian kita langsung create table saja. Tulis db tadi ya, create table.
access dengan tabel, nama tabelnya tutus. Di sini ada integer, ID dengan tipe integer sebagai primary key, dan title dengan format teks null, description juga teks, tapi bisa null, nullable, kemudian complete, tipe integer not null, karena tadi kan ini ya, jika karena di database tidak ada tipe boolean, kita gunakan integer. Jika 0 itu false, dengan 1 itu true. Setelah itu kita akan menjelaskan, sini saya akan melanjutkan ke get all tutus. Get all tutus ini mengambil semua tutus yang ada di tabel tutus, di tabel tutus. Nah, di sini kita membuat database-nya kan sudah kita mengambil database-nya kan tadi sudah didapatkan instance ya, DB ini. Kemudian kita mengambil tutusnya dengan cara db client.query tutus. Di sini tutus maksudnya tabelnya. Kemudian maaf ya, di sini tutus itu tabelnya. Kemudian kita akan mengambil semua nilai di dalamnya tutus. Karena kita membutuhkan return berupa list tutus, kita gunakan fungsi tadi from map. Nah, kita dapat mengambil data mapnya dari database dengan cara tutus.map. Di sini kita akan mengambil data tipe map dari database. Kemudian kan kita butuhnya model tutu, kita gunakan tutu.fromMap. FromMap ini akan membuat kelas tutu dari kumpulan map di sini, karena mapnya tadi kan diambil ya sebagai tutu. Kita tutu fromMap tutu, kemudian tulis, nanti akan didapatkan list berupa list kelas tutu. Nah, di situ kemudian ada get tutu by title. Di sini untuk searching ya, kita biasa ambil db client-nya, kemudian kita ambil dengan cara db client.query. Di sini tabelnya tutus, kemudian where title like. Nah, untuk menghindari SQL injection di SQLite kita gunakan where argument. Nah, nanti tanda tanya ini akan diganti where argument. Where argumentnya itu di sini saya gunakan like persen, kemudian titelnya apa, nanti kemudian persen. Jadi setiap tiap huruf title, walaupun itu di pertama terakhir, yang penting ada kata itunya di dalam title, nanti akan muncul di pencarian. Nah, kemudian cara mengambilnya seperti tadi, tutu.map, kita dapatkan mapnya dari database, kemudian kita ubah ke kelas tutu. Nah, tutu.fromMap tutu tulis, ini akan mengembalikan list tutu. Nah, tutu by title sudah, kemudian insert di sini maksudnya kita akan insert data ke tabel tutus. Nah, dengan cara ambil dulu database-nya yang sudah didapatkan instannya, kemudian db client.insert di sini tabelnya. Nah, kemudian akan mengambil berupa tutu mapnya. Maksudnya di sini mengambil inputan dari karena di sini itu inputan juga ya. Tadi juga belum dijelaskan, karena di searching di sini ada inputannya title. Nanti titernya akan dimasukkan ya. Di sini juga pas insert juga kan ada input, variable input berupa tutu, nanti akan diambil tutunya. Karena database itu memproses data dengan format map ya, jadi kita tutu map tadi, kelas tutu yang kita masukkan sebagai inputan akan diubah ke map supaya nanti bisa diinsert ke database. Kemudian update sama langkahnya, kemudian kita gunakan update karena tadi kan insert, di sini update. Nah, di sini datanya kan jangan lupa database menggunakan data formatnya map ya, tutu map, where id sama dengan tanda tanya di sini diganti dengan where argument tutu.id. Kemudian langsung ke delete. Di sini delete menggunakan input parameter id sama, cuma bedanya di sini database client delete terus
where ID-nya sama di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsi main saja. Nah, untuk mempermudah di sini akan menjelaskan layoutnya. Oke, sudah berapa menit? Oke, kita lanjut saja di sini. Oke, yang pertama di sini kita ada fungsi main di sini. Akan melanjutkan ke my app di sini. Di sini pertama kan ada title. Title di sini. Title, kemudian tema. Saya pakai Cyan. Temanya Cyan. Kemudian roomnya ke tutup app. Nah, tutup app di sini menggunakan stateful widget ya, stateful widget langsung ke tutup app stat. Di sini saya inisiasi controllernya untuk search, detail, dan deskripsi. Kemudian jangan lupa database helpernya kita ambil dengan cara database helper sama dengan database helper ini. Kalau kita lakukan klik, nah ini kan tadi mengambilnya di sini. Ini membuat instance singleton, kita ambilnya di database helper. Ya langsung saja ke sini database helper, kita buat list to do nanti untuk menyimpan to do yang di sini. Kemudian call nanti untuk digunakan untuk insert ya. Nah di sini ada fungsi refresh item, kita gunakan get all to do's seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Get all to do's nanti akan mengupdate to do's yang di sini untuk refresh maksudnya beserta count yang nanti diperlukan untuk insert ya. Kemudian search di sini kita gunakan sepertinya lebih mudah saya jelaskan saja di sini. Pertama, Flutter to do list app, maaf detail yang tadi di aplikasinya maksudnya ya. Ya ini Flutter to do list app. Di sini app bar-nya Flutter to do list app ini. Nah kemudian kita gunakan warna teks putih. Kemudian di sini ada text field untuk search ya. Nah di sini kita dekorasi dengan radius juga. Kemudian controllernya ini search controller, masukkan sini. Nah kemudian iconnya di sini ada icon dulu, ada icon prefix icon, kemudian search di sini. Kemudian setiap ketika controller berubah datanya akan melakukan on change di sini, akan memanggil on change ya. Misal kita search, nah setiap yang ada huruf A nya nanti akan keluar di sini karena kasus ada A nya kan keluar. Kalau misal kita ganti TS, nah baru U dan T saja sudah keluar UTS. Kasus juga S, T. Nah artinya yang di dalam titel itu terdapat huruf yang sama saja akan keluar di pencarian. Kemudian di sini pencarian, di sini untuk membuat listnya, di sini yang pertama ada ini checklist untuk memastikan tujuannya sudah selesai atau belum. Kemudian ada teksnya di sini. Kemudian ada untuk delete-nya. Sebentar. Nah, ini. Kemudian dari pertama dari awal ya. Ini list style, pertama ada icon untuk checklist. Nah, kemudian ada teks, titelnya, dan juga deskripsinya di sini, masukkan di sini. Subtitelnya deskripsi, kemudian ada trailing. Di pojok kanan ada icon untuk delete. Saya gunakan icon untuk delete di sini dengan warna kuning, akan mengambil fungsi delete. Oke. Oh iya, sebentar. Untuk fungsi check ini saya jelaskan dulu ya. Update check belum tadi. Update check di sini akan mengambil inputan dengan to dan kemudian
apakah sudah komplit atau belum. Nanti sebelumnya di reverse saja sih. Yang pertama di sini, nah kita akan mengirimkan item, uh, mengirimkan satu inputan berupa to. Jadi kita harus mengambil semuanya, packing semua dalam to dengan uh, apa di sini kan ada ID juga di to untuk control flow-nya tadi yang wajib ada ID, title, deskripsi, dan complete. Kita masukkan semuanya complete-nya, kemudian akan mengambil fungsi update yang tadi. Nah, kemudian nanti akan dilakukan refresh. Nah, misal gini ya. Nah, itu kan nanti akan dilakukan refresh ini. Ini sebenarnya di si update sih. Ini nggak ngaruh ke sini sih. Nggak apa-apa. Update udah ya. Update checklist sudah. Kemudian di sini ada hapus ini. Akan mengambil delete. Nah, delete ini nanti dengan input parameter ID akan menghapus tutus yang ada di dalam database, di dalam tabel tutus. Dengan inputan ID tadi ya sudah saya jelaskan, nanti jika sudah menghapus akan di refresh dan akan hilang yang sudah dihapus. Misal kita hapus UTS ya, just hilang. Oke. Setelah menghapus nanti akan memanggil refresh item list yang akan mengupdate tutusnya apa saja dan count-nya nanti yang digunakan untuk insert ya. Kemudian di sini ada insert, kita gunakan floating action button. Nah, ini floating action button. Di sini kita clear, hapus dulu isi dari title dan deskripsi controllernya. Jadi kita klik akan bersih di sini ya kan. Sama dulu misal PS ini tugas tulis. Jika sudah di sini ada dua ya aksinya, ada aksinya mana, oh ya ini aksinya ada batalkan dan tambah. Untuk batalkan nanti akan kembali ke halaman sebelumnya. Jika tambah kita akan melakukan insert add item. Nah, add item di sini kita akan ada sebentar add itemnya. Nah, ini add item dengan parameter string dan deskripsi saja, karena ID dan complete-nya nanti akan kita gunakan count, yang complete-nya kita gunakan pasti false ya kan. Insert dulu. Setelah kita ambil semuanya, kita buat ke dalam del2, kita insert ya, nanti yang di insert mapnya nanti seperti yang saya jelaskan tadi, kelas tutu akan diubah ke dalam map, kemudian di insert. Nah, kemudian di refresh. Misal kita tambah dulu ya, just oke, nanti akan tampil di sini karena sudah langsung di refresh di situ ya kan. Setelah itu ada update belum, update-nya mana? Oke, update di sini kita klik saja di sini misal. Nah, di sini kita untuk update kita membutuhkan isi dari teks ini dan deskripsi. Ini kan sudah masuk ke controller tadi ya kan. Kita ambilnya dari controller berarti bukan dari teks field. Kan kita masukkan controllernya di sini. Nah, dari controllernya itu nanti akan diambil title dan deskripsinya. Untuk mengambil ID kan pas kita ngeklik itu kan kita ambil ID sekalian. Jadi tutut ID, kita ambil title dari title, kemudian deskripsi, kemudian complete-nya mesti false. Setelah itu akan dimasukkan ke si update item. Nah, seperti mirip-mirip sebenarnya untuk aplikasi yang di sini mirip-mirip semua. Update item. Oh ya, yang ini update item tadi kan update check item ya kan. Tadi check item sebenarnya merubah ininya saja sih.
to-do-nya sama, cuma yang diganti complete-nya aja. Kemudian yang update item di sini kita akan ambil kelas ya dulu, ID-nya dari kemudian controller, title dari controller, deskripsi controller juga, kemudian complete-nya mesti false. Nah, di sini kita masukkan datanya ke dbhelper.update to yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk update ini, update sebenarnya ya kita cuma membalik complete-nya saja. Jadi misal true jadi false, false jadi true. Nah, untuk update-nya seperti itu kurang lebih. Misal kita praktekkan saja ya. Makanan, list makanan Indonesia. Nah, setelah itu kita bisa buang perubahan, nanti akan keluar ke halaman sebelumnya, ke halaman home. Atau kita simpan, nanti akan berubah di studi kasus, di studi kasus 2 akan berubah. Oke, karena sudah diupdate, di sini hilang checklistnya. Karena kita menganggap itu belum sebuah tutu yang baru, jadi belum apa-apalah, masih kosongan. Tapi kita juga bisa menggantinya, misal di dalam ini update, kita ambil ini dari tutu.id misal, tutu.id, tutu.complete. Nah, dengan gini nanti yang di ambil tutu complete-nya, nanti ininya tetap sih, checklistnya tetap kalau pengen gitu. Tapi kalau pengen dipakai yang menurut saya kita gunakan false saja sih ya, karena kan itu sebuah tutu yang baru. Oke, semua sudah complete sepertinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.